wajahnya pucat. Terus yang ketiga dia bersemangat, yang keempat mudah mengantuk, bawaannya tuh ingin tidur, ada malas-malesan gitu terus. Terus nomor 5 itu mudah pusing, badan melayang-layang, dan otak sulit mencerna informasi. Yang keenam itu pandangan kenang-kenang. Yang ketujuh, bila terus berlanjut biasanya menyebabkan mudah tertular penyakit lain. Sebelumnya ada yang adik-adik ditanyakan? Ya, silakan. Badan melayang-layang itu maksudnya apa ya, Kak? Biasanya tuh kalau misalnya adik lagi tidur kan, tuh tiba-tiba bangun kayak pusing gitu badannya gitu, kepalanya pusing kayak berkunang-kunang gitu. Kayak kita tuh lagi melayang-layang gitu. Oh gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Baik, kita masuk ke faktor penyebabnya ya. Faktor penyebab anemia itu tuh ada 5. Yang pertama itu rendahnya pengetahuan dan ilmu kesehatan. Biasanya orang-orang awam itu tuh nggak tahu kayak mana caranya. Biasanya tuh pola makannya, dari pola makannya kayaknya salah gitu kan, mengurangi zat besi. Terus yang kedua itu kehilangan darah disebabkan oleh pendarahan menstruasi. Nah ini kan biasanya kan pada perempuan itu kan setiap bulan kan mengalami menstruasi. Jadinya kalau misalnya kita menstruasi itu sel darah merah kita itu berkurang. Nah yang ketiga itu kurangnya zat besi, vitamin B12, asam folat, vitamin C dalam makanan yang dikonsumsi. Terus yang keempat biasanya penyakit misalnya TBC, hepatitis, gastritis, radang usus buntu. Yang kelima itu pola hidup remaja berubah dari yang semua serba teratur menjadi kurang teratur, misalnya sering terlambat makan atau kurang tidur. Nah biasanya itu tuh pada anak yang kos kan. Nah kadang-kadang tuh dia nggak teratur makannya, tidurnya nggak teratur, suka begadang karena tugas kuliah kan, masih ada itu kayak gitu. Yang kedua itu menurunnya kemampuan fisik dan kebugaran. Yang tadi yang dijelaskan tadi kan. Nah yang tadi dijelaskan anemia itu kayak lemah, letih, lesu, lunglai kan. Nah ini terus mengakibatkan wajah pucat. Nih cara menanggulangi anemia. Yang pertama itu konseling untuk membantu memilih bahan makanan dengan kadar besi yang cukup secara rutin dan usia remaja. Biasa konseling itu konseling kepada gizi di instalasi rumah sakit. Yang kedua itu meningkatkan konsumsi besi dari sumber hewani seperti daging, ikan, unggas, makanan yang disertai minuman sari buah dan mengandung vitamin untuk meningkatkan absorpsi. Yang kelima itu suplementasi besi. Nah yang ada suplementasi tablet tambah darah. Nah biasanya adik-adik ini kan mengonsumsi tablet tambah darah. Nih kita udah selesai penyerahannya. Kira-kira ada yang mau ditanyakan ke adik-adik? Ada, Kak. Ya silakan. Contoh makanan yang menurut gizi itu apa ya, Kak? Oh baik, terima kasih. Contoh makanan yang mengandung zat besi itu kayak jagung, tomat, daging, sama bayam. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Kak. Tidak, Kak. Tidak. Tidak. Coba ada yang bisa mengulangi lagi nggak Kak dari kakak yang kakak sampaikan ini? Dikasih hadiah nggak, Kak? Ya, ada, tenang aja. Saya, Kak. Ya, boleh silakan. Anemia merupakan seseorang yang memiliki sel darah merahnya itu turun, rendah, atau kadar hemoglobinnya itu rendah. Anemia ini sering terjadi pada remaja putri karena menstruasi.